Syekh Hasyim Asy'ari ila hadati Syekh Muhammad Abdullah ke hadati Abdurrahman Wahid wa ila hadati jami'i muallimina wa asatizatina wa jami'i mu'alifati kutubina wa nakhusu khususan ila hadati mu'alif hadal kitab Syekh Taklim kajian kitab kuning Muhyiddin Al-Azkar Abi Zakaria oleh Ustaz An-Nawawi. Amiruddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaq Ahmad Jazil Usman Wajurihi wa uladi Haji Jinuddin yang diri Habib Lajib Ayah Habib Lajib Usman Lawal Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar muqaddir al-aqdar musarrif al-umur مكور الليل على النهار طبسة للقلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه ومصطفاه فادخله في جملة الأخيار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر أما بعد Hadirin mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para pimpin Haji Ahmad, Haji Asnawi dan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah kita bahas muqaddimah yang masih panjang, tapi inti daripada muqaddimah tersebut bahwa Syekh An-Nawawi, bukan Al-Bantani, Syekh Nawawi Ad-Dimashqi, beliau ini mengarang kitab ini menurut hadis yang ada. Kesimpulan beliau, lanjutannya kemarin, beliau meringkas karena banyak orang yang meringkas mengarang kitab tentang zikir, tapi disebutkan semuanya sanadnya panjang, maka beliau hanya menyebutkan sanadnya saja, ya, menyebutkan matannya saja, ada diikuti dengan sanad yang tidak begitu panjang. Kemudian yang beliau ambil di sini adalah wahya usul Islam, wahya khamsah, Sahih Bukhari yang diambil, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, An-Nasai. Kemudian beliau ambil dari hadis-hadis, semuanya dari hadis-hadis yang sahih, kemudian dari hadis-hadis yang hasan, kemudian ada juga hadis-hadis yang dhaif. Tapi beliau sebutkan yang mana hadis dhaif, yang mana hadis hasan, yang mana hadis itu adalah hadis sahih. Maka dalam kitab Al-Azkar ini tidak khawatir karena beliau yang mengarang ini adalah beliau juga ahli hadis. Nah, kalau kelompok sana mengatakan bahwa beliau ini bukan imam mazhab Imam Syafi'i, bukan ahli mazhab katanya. Yang beliau ini merupakan mujtahid juga. Ya, tapi beliau tetap bermazhab. Nah, dan beliau inilah ahli hadis, semua hafal hadis. Otomatis apa yang disampaikan dalam kitab beliau ini adalah kitab yang bisa kita amalkan. Tak akan mungkinlah beliau mengarang kitab yang mana kitabnya digunakan sementara beliau ahli hadis dan hadisnya salah-salah semua. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kitab ini mari kita bisa amalkan walaupun itu hadis dhaif di fadhailil a'mal. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masuk pada fasal. Faslun utawi iki iku fasal. Ya ngaji orang Jawa ya. Ini adalah satu fasal. Fil amri bil ikhlas. Di dalam masalah perkara ikhlas. Wa husnil niyati, dan
baiknya niat fi jami'il a'mali, di dalam seluruh perbuatan kita, az-zahirati. Nah, itu pakai, kalau pakai nahu pakai jamak muannas salim. Biasanya jamak muannas salim itu digunakan untuk yang berakal, ya, untuk perempuan. Tapi di sini al-a'mal, amal itu kan jamak. Jadi az-zahirati yang zahir, yang nampak, wal khafiyati, dan yang tersembunyi, baik nampak maupun yang zahir maupun yang batin. Jadi pasal mengenai perkara ikhlas dan niat, dan baiknya niat di seluruh perbuatan kita, baik itu yang zahir maupun yang tersembunyi. Perbuatan yang zahir yang kita lakukan, kita sholat, itu kan nampak, kita bersedekah nampak. Wal khafiyat, dan yang tersembunyi yang ada hati kita, perbuatan kita mendoakan orang dalam hati termasuk, ya. Kemudian apa yang kita lakukan yang kebaikan dalam hati kita, ya, itu adalah suatu perbuatan. Di sana perbuatan yang kita lakukan, baik itu yang nyata maupun yang zahir, itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal tergantung niat. Maka yang dalam batin itu niat kita bagaimana? Ya. Sehingga kalau kita berniat ingin ingin menyakiti orang lain, atau berniat ingin berbuat dosa, niat saja. Ya. Maka di situ ada balasan Allah. Tapi kalau kita berniat tidak melakukannya, maka tidak dihitung oleh Allah. Tapi dengan niat dia tidak melakukan, kemudian dia mengundurkan, bukan dia berniat ingin melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, niat dia, ternyata niatnya itu gak kesampaian, tapi masih punya niat. Nah, gak kesampaian, kenapa? Bukan karena dia ini nggak boleh saya berdosa, berarti dia meninggalkan. Nah, kalau seperti itu, insya Allah dia tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau punya niat, sementara niat itu terhalang oleh sesuatu, sementara dia menyesal, waduh, mengapa kok ada pula yang mengganggu saya, gitu. Nah, itu akan bisa terhitung dosa. Ya. Maka kalau kita cepat bertaubat kepada Allah, insya Allah akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kebaikan. Kita niat baik, kalau niat baik, walaupun kita tidak melakukannya, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis juga mengatakan kalau berniat yang tidak baik maka akan dicatat. Tapi ada juga kalau dia berniat yang tidak baik maka akan, kalau tidak terlaksana maka dia tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika dia berniat untuk berbuat yang baik dan tak terlaksana atau tidak dapat melaksanakannya, maka dia sudah mendapatkan pahala. Contoh sekarang adalah ketika berniat untuk berbuat ingin naik haji, ternyata belum sampai naik hajinya meninggal dunia, atau belum naik haji dia sudah sakit, nggak bisa kemana-mana, lumpuh, maka insya Allah dapatkan pahala haji. Kalau Allah Ta'ala, maka tentang masalah ikhlas, ya, maka di sini Allah berfirman, wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, wa ma umiru, wama, dan tidaklah umiru, mereka itu diperintahkan, ya, manusia, illa, kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah. Jadi manusia itu tidaklah diperintahkan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah kemarin, ya. Nanti aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku. Ditambah lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha
dan tidak aku perintahkan mereka, tidak mereka diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlisina, dalam keadaan ikhlas. Jadi menyembah Allah itu ikhlas, bukan karena keterpaksaan, ya. Mukhlisina lahu, ikhlas karena Allah. Ad-din hunafa, dengan menjalankan agama yang lurus. Yang kata lain, bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah itu adalah menyembah dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan itu hanya ada pada di hati kita masing-masing. Orang lain tidak bisa mengetahui. Yang bisa mengetahui adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan kita dalam beribadah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah ini bukan hanya kita sholat saja, tidak. Ya, yang jelasnya kalau kita menyembah Allah dan kata lain kita melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, kita menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah mukhlisina, dalam keadaan ikhlas. Maka oleh karena itu apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan ini semuanya adalah tergantung dalam hati kita. Maka dikatakan sambung lagi husnul niat. Niat kita kalau baik, maka insya Allah akan menjadilah kita orang yang baik. Ikhlas kita kepada Allah, berpasrahkan diri kepada Allah, maka itulah kita akan mendapatkan kemuliaan. Maka apapun yang kita lakukan itu bukanlah karena sesuatu. Nah, ketika berkorban, Allah Ta'ala dan Allah berfirman lagi, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dia tidak akan mendapatkan dari Allah itu la yanalullahu luhumuha, bukanlah Allah mengambil perhitungan dari dagingnya ketika berkorban, ya. Bukan dagingnya itu yang Allah hitung. Wala dima'uha, bukan pula darahnya yang mengalir. Korban kan darahnya kan mengucur itu, kalau dihitung berapa banyak. Walaki yanalu taqwa minkum, tetapi yang Allah perhitungkan adalah ketakwaan. Dia berkorban, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena takwa kepada Allah. Maka itu takwa. Apa itu takwa? Al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Perintah Allah dilaksanakan dan larangan Allah ditinggalkan. Itu. Maka oleh karena itu semuanya itu tergantung daripada niatnya, ketakwaan dia. Yang tahu dia ditakwa kepada Allah, ya, adalah dirinya sendiri, niatnya hatinya itu benar-benar karena Allah atau bukan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maknahu walaki yanaluhu niyat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah meridai Ibnu Abbas dan Sayyidina Abbas. Jadi maknanya adalah walaki yanaluhu niyat. Akan tapi yang Allah lihat itu adalah niatnya yang dibalas oleh Allah. Bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi niatnya. Niat itulah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhbarana Syekhuna Imam Al-Hafiz Abdul Baqa, ini panjang. Ini sanad semua, ini panjang. Abdul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Mufarrah bin Bakar Al-Muqaddisi An-Nablisi summa Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu. Akhbarana Abu Yaman Al-Kindi, akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari, akhbarana Abu Muhammad bin Hasan ibn Ali Al-Jawhari, akhbarana Abu Husain Muhammad bin Al-Muzfari Al-Hafiz
akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman al-Wasiti, haddatsana Abu Nuaim Al-Ubaid bin Hisham Al-Halabi, haddatsana Ibnu Mubarak an Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Iqlima an Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Ini panjang ini. Kenapa mengenai niat? Ini hadis ini panjang sanadnya, ya, sampai kepada Rasulullah. Hadis ini digunakan oleh seluruh ahli hadis. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini semuanya dah hafal semua. Dari kita kecil itulah yang pertama kali. Maka dan pengarang ini mengatakan seluruh pengarang itu pertama kali pasti itu. Ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Niatnya di mana? Dalam hati. Bukan di mulut. Kalau di mulut bukan niat, itu talafuz. Ya. Yang niat itu ada dalam hati. Maka ketika apapun yang kita lakukan dalam hati, mau sholat, niatnya di mana? Dalam hati. Ketika takbiratul ihram, mau wudu, kapan? Dalam hati. Ketika kapan? Ketika kita membasuh muka. Ya. Kemudian wa inna malikullim bi'imma nawa, dan sesungguhnya setiap sesuatu perkara itu tergantung daripada niatnya. Manawa, apa yang dia niatkan. Ya. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, nah ini kan pada zaman Nabi, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan mendapatkan keridhaan daripada Allah dan Rasulnya. Nah, wa man kanat hijratu ila dunyan yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena dunia, yusibuha, yang ingin dapatkan, awim ro'atin yang kihuha, ataupun perempuan yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu pahalanya sesuai apa yang ia dapatkan, apa yang ia hijrahkan itu aja yang dapatkan. Dan kata lain begini, kalau zaman Rasulullah kan kebetulan pada waktu hijrah zaman Rasulullah, mengapa orang Mekah dengan orang Madinah? Kenapa? Ya Rasul mau hijrah, saya ikut. Nah, makanya jelaskan, karena ada yang ingin ikut. Kenapa? Ingin menikahi perempuan. Kalau perempuan Mekah kan dibanding perempuan yang Madinah kan cantik yang Madinah gitu. Kalau yang Mekah tuh agak asli sedikit. Kalau yang di Madinah cantik seperti orang Turki, ya. Turki orangnya putih-putih gitu ya, orangnya putih-putih. Maka mereka ingin menikahi orang sana. Nah, karena diingatkan, kalau engkau pergi hijrah karena mengharapkan perempuan yang di sana atau mengharapkan harta yang ada di sana, maka itulah yang kamu dapatkan, dan kamu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Nah, maka Rasulullah ingatkan seperti itu. Kalau ingin cari dunia, maka itulah niatnya. Kalau niatnya ingin cari dunia, maka dia akan mendapatkan dunianya saja. Maka dikatakan di sini, ya, kalau kita melakukan suatu perbuatan maka tergantung daripada niat. Ya. Karena apa? Kadang-kadang kita melakukan perbuatan ada seperti perbuatan dunia, tapi kalau niat kita untuk kebaikan akhirat maka akan mendapatkan pahala akhirat. Kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya. Berapa banyak perbuatan atau banyak perbuatan yang menyerupai perbuatan dunia, ya, bi amalid dunya,
bihusni niyati, karena baiknya hatinya, karena baiknya niatnya, maksudnya karena baiknya niat, yasiru bi'amalil akhirah, maka akan menjadi amal akhirat, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepertilah kita bermuamalah, kan amalan dunia. Kita bertetangga, tapi karena niat kita baik untuk membantu tetangga atau membantu orang lain, maka di sanalah kita akan mendapatkan pahala akhirat. Sama juga kita ingin menikah, saya ingin menikah, kan itu kenikmatan dunia. Tapi karena niatnya adalah karena menjalankan sunnahnya Rasul, perintahnya Allah, maka menjadilah dia mendapatkan pahala. Tapi kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah, berapa banyak orang amalan-amalan yang menyerupai amalan akhirat. Dia sholat, dia berzakat, dia bersedekah, kemudian dia berbuat baik kepada orang lain, ya. Tapi bisu'in niyah, karena dengan niat yang tidak baik, dengan tujuan supaya dipuji oleh orang lain, supaya dihargai oleh orang lain, supaya dihormati oleh orang lain, atau mungkin apa sekarang calik ya lagi ya, mungkin supaya dapat dipilih dan lain sebagainya. Jadi bukan ikhlas, maka yasiru bi'amalid dunya, maka akan menjadi amalan dunia, bukan amalan akhirat. Dengan kata lain, dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat nantinya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Insya Allah ini sudah sering kita dengarkan dan sudah sering kita dibahas. Tapi insya Allah mudah-mudahan barokah. Hada hadis sahih mutafaqun ala sihhatihi. Ini hadis yang sahih, mutafaqun ala sihhatihi, dan sepakati dan kesahihannya. Ya, mujma' ala izami mauqihi wa jalalatihi. Sudah sepakat terhadap keagungan dan kemuliaan daripada hadis ini. Wahad al hadis ila akhirih. Kemudian begitu juga banyak ulama-ulama yang menggunakan hadis ini, setiap mengarang pasti menggunakan hadis ini di awalnya, karena itu merupakan hadis yang masyhur. Karena disitulah orang-orang sebelum dia menggali, dia ngaji kitab untuk apa? Supaya mendapatkan pujian. Sama juga lah gurunya yang baca kitab ini, kalau niatnya untuk supaya dikatakan, oh orang yang alim, hilang pahalanya. Berapa dari pahala jajah gitu. Ini supaya dihormati, dikatakan, oleh pandai baca kitab. Padahal nggak juga begitu ya. Nah, itu maka tergantung dari niat yang dilakukan, yang ada pada diri kita. Sama juga kita semuanya. Mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga kebaikan dan kita semuanya jamaah lagi. Amin dan Pak Juda. Sama-sama kita mahir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitun harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله زهد سمر سكرا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا واندلعت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ذراء وأم فحره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما ازدد بها الضم بإذن رب الخلق وضاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله